Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, NPM akhir 82010. Kali ini saya akan sharing tentang jurnal yang saya pelajari mengenai Data Security of IoT Devices with Limited Resources, atau bisa juga disebut sebagai keamanan data perangkat IoT menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, jurnal ini berfokus pada challenges and potential solution atau tantangan dan solusi potensial yang uh, didapat nantinya. Nah, challenges di sini mungkin bisa kita anggap sebagai hambatan ya. Nah, untuk uh, jurnal ini sendiri ditulis oleh 3 orang. Yang pertama ada Inar Rozlomi, Andri Yarmilko, dan Sherry Naumenko di tahun 2024. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama, latar belakang penelitian. Untuk penelitian ini mengidentifikasi masalah inti, yaitu integrasi luas perangkat IoT dan tantangan atau hambatan keamanan yang serius yang ditimbulkan dari keterbatasan sumber daya seperti yang pertama komputasi, memori yang digunakan, dan daya juga. Nah, keunggulan dari penelitian ini, dalam penelitian ini tuh menyoroti peran penting perangkat IoT yang nantinya langsung mengaitkan dengan masalah keamanan utama yang membatasi penerapannya. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, di penelitian ini berfokus pada hambatan yang ada pada integrasi IoT maksud saya, terutama yang berkaitan dengan keamanan perangkat IoT yang ditandai oleh sumber daya yang terbatas, seperti memori, konsumsi daya, dan daya komputasinya. Nah, yang kedua berfokus pada keterbatasan daya komputasi dan memori yang bersulit implementasi mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah akses tidak sah. Seperti halnya kalau kita memiliki sistem, ternyata ada user yang tidak diketahui, tidak bisa diidentifikasi, mencoba terhubung ke sistem kita. Tuh. Berikutnya, hambatan keamanan utama terkait dengan perlindungan yang tidak memadai dan kerentanan terhadap serangan cyber karena dukungan terbatas untuk enkripsi dan autentikasi, serta kapabilitas yang tidak cukup untuk mendeteksi dan merespon ancaman. Nah, dari penelitian ini juga kita perlu mengembangkan strategi perlindungan kriptografi yang efektif untuk perangkat IoT yang tertanam dan memiliki sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dari uh, ini, yang pertama mengembangkan strategi perlindungan kriptografi yang efektif untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, termasuk dengan penerapan metode enkripsi dan autentikasi modern untuk meningkatkan keandalan. Nah, solusi yang ditawarkan yang pertama, eh, di penelitian ini berfokus pada strategi untuk mengoptimalkan keamanan perangkat IoT dengan sumber daya yang terbatas. Nah, yang didasarkan pada perkembangan dan implementasi mekanisme keamanan yang adaptif dan sumber yang menghemat sumber daya untuk mengatasi keadaan seperti memori, baterai, dan komputasi tadi. Di penelitian ini, metodologi yang digunakan seperti yang pertama model matematis, menggunakan model untuk menguantifikasi efektivitas perlindungan. Nah, di situ juga bisa menghasilkan probabilitas serangan tanpa autentikasi, yang seperti digunakan untuk menggambarkan resiko serangan
tanpa verifikasi identitas yang kuat. Selanjutnya ada kapasitas saluran SAN juga. Nah, di sini digunakan untuk menentukan efektivitas enkripsi berdasarkan sinyal dan noise. Nah, ada juga model yang digunakan selain model matematis tadi, itu ada model efisiensi perlindungan. Nah, model ini linier dan kuadratik diusulkan untuk menilai efektivitas perlindungan terhadap serangan yang berbasis energi dengan mempertimbangkan tingkat baterai dan jenis metodologi kriptografi. Nah, untuk yang kriptografi itu tadi juga memiliki fungsi durasi protokol keamanan. Ya, model logaritmik ini diusulkan untuk menghubungkan tingkat baterai awal dengan durasi pengoperasian algoritma keamanan. Selanjutnya ada efisiensi algoritma kriptografi. Nah, model polinomial kuadratik dengan kata lain, ini digunakan untuk mengaitkan efektivitas keamanan algoritma dengan konsumsi energi. Nah, secara keseluruhan ini, metodologi yang digunakan bersifat analitis konseptual yang berfokus pada pengembangan strategi dan kerangka kerja untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan kendala sumber daya dalam perangkat IoT. Nah, selanjutnya, untuk hasil penelitiannya sendiri, ini identifikasi dampak keterbatasan sumber daya pada keamanan. Nah, berikut tabelnya dari kendala yang dialami untuk memori sendiri. Yang paling berdampak untuk memori adalah kerentanan ya, dan pengelolaan kunci enkripsi. Nah, dampak utamanya itu akhirnya dapat mempersulit penyimpanan kunci, membatasi kontrol akses, meningkatkan resiko kerentangan hingga 80%. Nah, untuk daya baterainya sendiri, yang paling berdampak itu resiko kehilangan data. Nah, data loss risk. Nah, ini menyebabkan gangguan yang tak terduga bisa mengurangi efisiensi kriptografi yang meningkatkan risiko kehilangan sampai 75%. Yang ketiga ada daya komputasi atau energi. Keamanan algoritma dan respon ancaman itu aspek keamanan yang nantinya paling berdampak. Tuh. Nah, tingkat dampak utamanya ini kita bisa batasi penggunaan algoritma enkripsi yang kuat, memaksa pemilihan solusi kriptografi hemat energi. Dan ini bisa sampai 45% pada keamanan algoritma. Selanjutnya, penegasan kebutuhan solusi yang adaptif. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jaminan keamanan yang efektif membutuhkan pendekatan multidimensi dan strategi yang diadaptasi terhadap kendala sumber daya. Yang pertama ini, prioritas utamanya adalah pengembangan dan analisis algoritma kriptografi ringan yang mampu memberikan perlindungan data yang handal dan konsumsi sumber daya yang minimal. Karena sumber daya yang kita punya sangat terbatas gitu. Selanjutnya ada strategi adaptif. Di sini perlu sistem keamanan yang adaptif dan fleksibel yang nantinya dapat menyesuaikan fungsi keamanan berdasarkan kondisi sumber daya operasional kita saat ini. Nah, dan juga ada perlu optimalisasi energi agar energi itu bisa efisien untuk meningkatkan otonomi perangkat dan mengurangi kerentanan terhadap serangan berbasis energinya. Untuk kesimpulan akhir dari penelitian ini yang saya pelajari, itu keamanan IoT memerlukan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan yang tinggi dengan
kendala sumber daya perangkat yang terbatas. Nah, sekian sharing saya mengenai data security of IoT devices with limited resources. Semoga bisa membantu. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.